Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-temanku, arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Sekarang ada hal yang kemudian menarik untuk kita diskusikan sahabat-sahabat sekalian. Melanjutkan dari konten saya sebelumnya yang membahas soal serangan seorang Rizik Syihab kepada gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, itu kemudian viral dan banyak dibahas oleh teman-teman di YouTube, termasuk yang saya ambil rujukan di konten kali ini adalah channel Cokro TV ya. Jika sebelumnya juga saya mengambil referensi dari channel Cokro TV, kali ini saya juga mengambil referensi dari situ. Cuman narasumbernya yang berbeda. Kali ini yang diundang untuk mengisi podcast di channel Cokro TV adalah Guru Gembul. Ya, kita tahu sendiri Guru Gembul beberapa waktu yang lalu juga pernah bersinggungan atau mengkritisi soal habaib yang ada di Indonesia atau habib yang ada di Indonesia ya, terkait persoalan karakter dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam inti video kita di konten kali ini, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabatku, teman-teman yang mungkin baru berkunjung di channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya, kemudian di like juga jika kalian suka. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi kepada teman-teman semua agar kita bisa beragama dengan baik, agar kita bisa mengetahui bagaimana sih kondisi hari ini terkait persoalan habaib itu. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya ingin memperdengarkan cuplikan video yang saya ambil dari channel Cokro TV. Teman-teman juga yang ingin menonton videonya secara lengkap, karena lumayan panjang ya kalau di channel Cokro TV itu, sehingga saya ambil seperlunya saja. Itu silakan dikunjungi saja channel Cokro TV untuk menonton videonya lebih panjang. Nah, kali ini saya ingin memperdengarkan bagaimana pandangan seorang Guru Gembul terkait viralnya pidato Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu, dan ini kemudian dibahas oleh banyak konten kreator. Kita dengarkan sama-sama dan kemudian setelah itu kita coba diskusikan sama-sama ya sahabat-sahabat sekalian. Tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi nih. Kemenangan Kang Deddy ini kan luar biasa telak ya di Jawa Barat, dan yang menarik Kang Deddy ini kan sering dituduh mistik, kemudian kejauh Sunda Wiwitan aliran kepercayaan macam-macam, dan Kang Deddy membalas dengan menarik. Dia bilang, saya ini sangat rasional, terus juga saya itu justru pengen menumbuhkan kembali spirit untuk mengingat leluhur, menjaga tradisi, menjaga leluhur di tanah Sunda, tanah Pasundan ya, Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat itu dekat dengan alam gitu. Betul. Jadi dekat dengan alam, dan saya ingin menghidupkan itu kembali. Karena selama ini, kata Kang Deddy, masyarakat Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat tapi secara umum malah terkagum-kagum dengan leluhur bangsa lain. Nah, gitu. Leluhur dari negara lain yang mereka justru malah tidak menghargai leluhur sendiri. Betul. Gitu. Dan itu konteksnya kemudian di dalam debat Kang Deddy menyebutkan bahwa ancaman terhadap intoleransi, jadi pembawa intoleransi itu dua, kalangan urban kata dia yang menarik, dan yang kedua kaum migran. Nah, kaum migran ini kemudian diasosiasikan dengan habaib, dengan para pemuja budaya Arab dan lain-lain. Karena sebelumnya itu Kang Deddy kan sering diserang sama FPI, sama Habib Rizik karena waktu jadi Bupati Purwakarta itu kan menghidupkan kembali, ada patung-patung itu rame kan, terus Kang Deddy dituduh penista agama dan seterusnya. Nah, Guru Gembul sebagai orang yang di Jawa Barat ya, di Bandung, bagaimana membaca gejala ini? Saya pikir Pak Deddy itu menang bukan gara-gara membawa aliran itu,
Tetapi karena beliau memang sudah sangat populer Ya. dan kredibilitasnya diakui dan banyak orang yang sudah melihat kinerjanya, ya plus minusnya tentu saja ada, tetapi setidak-tidaknya beliau sudah memiliki sebuah reputasi. Nah, terkait dengan perlawanan beliau terhadap migran dan urban itu sebenarnya hanya pemoles belakangan. Itu adalah idealisme beliau. Ya. Yang sebenarnya muncul sebagai reaksi dan kemarahan serta keresahan dari memang ada orang-orang yang ada di sana. Tapi dalam pikiran saya gini Pak, budaya itu tidak ada yang buruk, budaya itu tidak ada yang jelek. Jadi budaya gurun itu ya tentu saja tidak buruk, budaya tropis juga tidak jelek. Karena sebenarnya budaya itu adalah hasil akumulasi manusia terhadap reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Jadi ketika misalkan yang paling sederhana dan paling bisa dijelaskan itu adalah kenapa orang-orang Arab itu pakai sorban? Ya karena mereka panas, jadi topi mereka harus tebal. Sesederhana itu. Dan gitu. pasir, ya, Dan untuk pasir. melindungi pasir kena mata Iya, atau betul. apa gitu kan. Maka ketika misalkan kita menghubungkan itu, ya sudah cukup saja. Nah, kenapa misalkan masyarakat Nusantara itu senang sama klinik, sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu. Ya bayangkan ketika kita hidup di tengah-tengah hutan belantara yang gelap, yang pada masa lampau itu tidak ada cahaya yang memadai, kemudian rimbun, kemudian banyak suara-suara, di tengah malam ada tiba-tiba dua pasang mata yang menyala dan menyorot kepada kita, itu menciptakan fantasi-fantasi dan imajinasi tentang betapa mengerikannya itu, dan kemudian ketika kita tidak tahu ya akhirnya memunculkan hantu begini dan begitu kan. Jadi kebudayaan itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika budaya di satu tempat dipaksakan bahwa sebagai kebudayaan benar yang universal, kemudian disuruh masuk kepada budaya yang lain yang dianggap sebagai budaya lokal yang tercela gitu. Nah, narasi yang berkembang itu kan pada akhirnya begitu. Kita tidak sama sekali kita tidak menjelekkan tradisi Arab. Tapi ketika misalkan tradisi Arab itu yang berlatar di gurun kemudian dimasukkan ke dalam tradisi kita yang sangat tropis ini, maka ini menjadi sebuah masalah besar, akan menghasilkan resistensi yang kuat. Contohnya beginilah. Salah satu wujud dari kebudayaan di Timur Tengah atau di budaya gurun lah ya, budaya gurun itu adalah budaya berpikir biner. Kalau tidak A pasti B, kalau tidak gemuk pasti kurus, kalau tidak tinggi pasti pendek, kalau tidak hitam ya putih. Maka banyak orang-orang yang berasal dari Timur Tengah itu ketika mencoba menafsirkan dan menganalisis sesuatu, tafsiran dan analisis mereka ya cuma sangat sederhana, hanya dua itu. Mereka sering mengatakan, bagi saya itu yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, tidak ada abu-abu di tengah-tengahnya. Gitu. Karena mereka berpikir kalau tidak hitam, kalau tidak putih pasti abu-abu. Mereka tidak bisa mengabstraksikan warna lain. Mereka tidak tahu warna hijau, warna putih dan sebagainya. Karena mereka berpikirnya ya kalau tidak hitam putih ya abu-abu, udah titik aja di situ. Gitu. Pikiran itu ketika masuk ke Nusantara yang beraneka ragam budayanya, kulturnya, cara mereka memahami dunia dan sebagainya, dimasukkan ke dalam Nusantara yang beraneka ragam seperti ini, akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi keberagaman. Sejak zaman dulu kita hidup misalkan, kita hidup berdampingan dan relatif tidak ada sesuatu yang bisa memecah belah kita. Kita baik-baik saja. Tapi kemudian ketika ada orang yang mengklaim bahwa kami satu-satunya yang benar, kami satu-satunya yang sakral, kami yang satu-satunya yang suci dan sebagainya, yang lain jelek semua, kemudian dipaksakan kepada cara interpretasi terhadap itu, yang lain salah semua. Nah, inilah yang mengancam keanekaragaman di Nusantara ini. Gitu. Saya selalu memahami agama Islam, pikiran saya pribadi, saya beriman bahwa agama Islam itu tidak berasal dari produk kebudayaan, tapi berasal dari wahyu ilahi. Itu kepercayaan saya secara pribadi. Kalau mau ditolak gak apa-apa, tapi pikiran saya seperti itu. Dan karena berasal dari Tuhan dan maka dia universal, dia tidak terikat pada satu budaya tertentu, satu etnis tertentu. Karena itu maka dia akan selaras dengan orang-orang Sunda, dia selaras dengan orang-orang Jawa, dia selaras dengan tradisi orang-orang Arab, dia selaras dengan tradisi Eropa. Tergantung bagaimana cara menafsirkan mereka. Ya silakan aja tafsirkan berdasarkan urf masing-masing. Berdasarkan dengan kebudayaan dan adat masing-masing, ya silakan. Nah, gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah orang Timur Tengah misalkan ada segelintir di antara mereka yang berlatar budaya Timur Tengah kemudian datang dan menganggap bahwa tradisi mereka itu lebih Islami. Bahkan misalkan
mencium kaki Habib, Ya. itu Islami. Padahal kan itu sama sekali tidak Islami. Islami itu sangat egaliter. Ya. Nabi dan para sahabat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan Nabi bisa dikritik, Nabi bisa bisa dikoreksi. Bahkan banyak para sahabat yang mencoba untuk mengkoreksi. Walaupun para sahabat biasanya bertanya dulu, ini pendapat pribadi Nabi atau wahyu ilahi? Kalau pendapat pribadi Nabi, koreksi sama-sama gitu kan, banyak di antara kita kebanjiran data soal itu. Ya. Nah, karena Nabi bersifat egaliter, kemudian ada masyarakat Arab yang sebenarnya malah cium tangan, cium kaki yang secara berlebihan seperti itu kan sebenarnya bukan tradisi Islam. Itu adalah tradisi jahiliyah, atau setidaknya tradisi Persia jahiliyah. Ya. Nah, karena itu, tapi mereka menganggap bahwa tradisi Arab itu diasosiasikan dengan tradisi Islam. Jadi mereka membawa ke sini ini Islam tuh gini loh. Dibenturkanlah dengan tradisi Sunda, dibenturkanlah dengan tradisi yang macam-macam itu, sehingga sekarang itu mulai muncul resistensi, dan pada akhirnya pemberontakan orang-orang lokal Nusantara terhadap tradisi Arab itu menguat di Nusantara itu. Nah, Pak Dedi itu adalah Muslim yang taat, saya meyakini sepenuhnya. Jadi beliau itu adalah seorang Muslim, cuman cara beliau untuk menafsirkan kan agama yang ilahiyah itu tidak bisa ditafsirkan oleh manusia kecuali dengan kultur tertentu. Itu kan terlalu abstrak. Kita jadi misalkan bahasa Tuhan itu ketika dia masuk ke dalam bahasa manusia dia akan distorsif. Itu adalah keniscayaan gitu. Nah, karena itu ya sebenarnya ketika masuk ke dalam tradisi Arab itu juga ada distorsi, kepada masuk ke dalam tradisi Sunda juga distorsi, ya tidak apa-apa, kita mencapai kebenaran sesuai dengan apa yang paling mungkin kita mampu, tanpa kita harus mencela tradisi dan tafsiran orang lain. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan sendiri pemaparan dari seorang guru gembul dalam podcast di channel Cokro TV itu. Beberapa poin mungkin kita akan diskusikan. Poin pertama yang saya ambil dari diskusi guru gembul itu atau pemaparan guru gembul itu adalah ada sesuatu yang sebenarnya agak keliru kita pahami di masyarakat Indonesia ini terkait persoalan membedakan antara yang mana agama, yang mana budaya. Sehingga seolah-olah segala sesuatu yang berasal dari Timur Tengah, berasal dari Arab, walaupun itu hitungannya adalah sebuah budaya yang ada di sana, masuk ke Nusantara itu kita anggap sebagai sesuatu yang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan oleh agama, bahwa itu adalah agama. Nah, itu yang saya pikir agak keliru kita pahami. Sehingga segala sesuatu yang kemudian dikampanyekan oleh para habaib itu kita telah mentah-mentah, kita ikuti mentah-mentah tanpa kita tahu bahwa ini ternyata adalah sebuah budaya yang ada di sana. Nah, sedangkan kita punya kultur sendiri, kita punya budaya sendiri yang pasti jauh berbeda dengan apa yang ada di Timur Tengah itu. Nah, saya pikir itu poin pertama yang saya tangkap dari pemaparan seorang guru gembul. Yang kedua adalah terkait persoalan budaya yang dipaksakan masuk ke Nusantara dan kemudian menjelek-jelekkan budaya yang ada di Nusantara itu sendiri. Saya pikir ini yang fatal sebenarnya. Kan ini yang dilakukan oleh para habib-habib itu. Mereka melakukan provokasi dan kemudian berusaha untuk masuk di setiap daerah dan kemudian menyampaikan bahwa ya budaya itu ya seperti ini. Kalian harus seperti ini, jangan seperti itu. Sehingga Kang Deddy Mulyadi itu mendapatkan sorotan yang luar biasa dari kalangan habaib karena Kang Deddy berusaha untuk melestarikan budayanya, melestarikan kulturnya yang ada di Jawa Barat. Ya, buat patung, kemudian masih menggunakan tradisi-tradisi terdahulu yang ada di Jawa Barat itu. Dan itu yang ditentang oleh kalangan habaib. Ya, anggaplah misalnya hari ini yang populer adalah Habib Rizik yang gencar melakukan provokasi itu, berusaha untuk mengalamatkan bahwa Kang Deddy ini melakukan sesuatu yang keliru, dianggaplah musyrik, kafir dan lain sebagainya. Kan ini yang keluar dari mulut seorang Habib Rizik kepada Kang Deddy Mulyadi, padahal di sisi yang lain kita tidak tahu bahwa ternyata Kang Deddy Mulyadi ini berusaha untuk menjaga kulturnya dia, menjaga budayanya dia, dan kemudian tidak terkontaminasi dengan budaya Timur Tengah. Nah, itu loh
Menurut saya video tentang Kang Deddy Mulyadi menjelaskan persoalan kultur itu, menjelaskan persoalan itu saya pikir sudah berseliweran, sudah banyak beredar. Silakan ditonton sendirilah. Poin selanjutnya adalah persoalan mengkultuskan itu. Ya, oke lah. Kita sudah melihat bagaimana gaya mereka dalam berpenampilan. Kita sudah melihat bagaimana kemudian tata cara mereka dalam menghadiri sebuah forum, jamaah, pengajian, tablik akbar dan lain sebagainya. Pengkultusan itu luar biasa. Makanya kita kenal istilah muhibbin. Muhibbin itu adalah orang-orang yang mencintai luar biasa kepada kalangan habaib itu. Nah, itu yang dianggap sebagai pengkultusan. Kang Deddy Mulyadi berusaha untuk menyampaikan bahwa kita harusnya setara tanpa harus melihat latar belakangnya itu siapa. Apakah dia pejabat, apakah dia habaib atau siapapun itu, kita harus setara. Apalagi kalau persoalan hanya persoalan agama. Ya betul yang dicontohkan oleh Guru Gembul itu terkait persoalan Nabi itu adalah orang yang duduk sama rata, tinggi sama rata, ya saya pikir itu betul. Bahwa Nabi tidak pernah mengkultuskan dirinya, bahkan kenapa sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan gambar atau lukisan tentang Nabi Muhammad, karena itu pengkultusan itu tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa orang yang mengklaim diri sebagai cucunya itu justru menginginkan pengkultusan itu? Saya pikir itu ya poin-poin yang kemudian menarik untuk kita diskusikan. Lumayan berisi dan kemudian kita mendapatkan sedikit pencerahan dari pemaparan seorang Guru Gembul. Terkait persoalan konten kali ini, silahkan berkomentar apa pandangan kalian terkait hari ini viral tentang Kang Deddy Mulyadi dengan para habaib atau Habib Rizik. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.